seseorang yang berpergian. Tentunya dalam masalah rukun gak ada bedanya. Kita tata cara sholatnya orang yang berpergian, ya dari masalah rukun gak ada bedanya. Tetap rukunnya takbiratul ihram, rukunnya, sujudnya, duduk di antara dua sujud sampai salam, semua bacaannya gak ada bedanya. Dan dimaksud tata cara sholatnya orang musafir di sini adalah bahwasanya dalam perjalanan itu nanti sholat ada dua kemungkinan, bisa di qasar, yang diringkas itu sholatnya, bisa di jamak. Kita masuk dalam pembahasan pertama masalah sholat qasar. Yang kemarin sudah kita sempat jelasin bahwa perjalanan itu dasarnya hukumnya mubah. Seseorang melakukan perjalanan hukumnya mubah. Seperti yang mana kita bilang, kayak orang makan, orang minum, orang tidur, itu semuanya dasar hukumnya mubah. Allahumma nanti dia bisa jadi wajib, dia bisa jadi sunnah, dia bisa jadi makruh, dia bisa jadi haram, tergantung dengan kaitannya kepada hal lain. Orang keluar dari rumahnya melakukan perjalanan, hukumnya dasarnya mubah-mubah aja, boleh-boleh aja. Tapi ketika perjalanan itu dilakukan buat melaksanakan ibadah haji, maka di situ hukum perjalanannya jadi wajib. Ketika dia perjalanannya buat nuntut ilmu agama yang dia belum pahami tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, haji dan lain-lain, maka hukumnya jadi wajib. Keluar rumahnya dia sekarang hukumnya wajib. Kenapa? Karena emang untuk melakukan hal yang wajib. Bisa jadi sunnah, kemana kita bilang seperti apa untuk perjalanannya ketika menjalankan hal-hal yang sunnah, kayak ziarah, melakukan silaturahim, ziarah kepada siapapun itu ziarahnya, kepada siapapun itu ziarahnya, mau ziarah nabi, mau ziarah wali, mau ziarah orang tua, dasar hukumnya sunnah. Maka perjalanan kita ke sana untuk ke Madinahnya, bukan ke Mekah, ke Madinahnya, atau keluar kota yang untuk menziarahi wali atau untuk silaturahimnya, hukumnya juga sunnah. Makruh kapan? Ketika menjalankan hal-hal yang makruh. Kemarin kita bilang seperti orang melakukan perjalanan buat apa? Untuk berdagang dalam masalah kain kapan. Kemarin kita bilang orang yang hidupnya pemasukannya cuma dari masalah pelaksanaan mayat, itu hukumnya makruh tuh. Orang yang punya usaha buat cari nafkah yang cuma kemungkinannya dari pengurusan masalah jenazah, hukumnya makruh. Kenapa? Karena nanti di sana bakal ada anggapan dia ngarepin orang banyak mati. Itu usaha nggak? Usahanya apa? Jual kain kapan? Lakunya kapan? Ada orang mati doang. Ketika masjid udah bunyi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, alhamdulillah, jatah gue datang. Nah iya, jatahnya datang berarti. Makanya kalau seandainya usahanya cuma buat jual kain kapan, nguburin orang, mandiin jenazah, ini makruh paling enggak. Kalau emang dia berdagang, ada perdagangan masalah hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan jenazah, dagang aja hal-hal lain. PK jual cici anak-anak, jual SK, jual PK, yang penting ada barengannya nih, sampingannya. Kalau cuma sekedar kain kapan dan ngurusin mandiin orang meninggal, makruh deh. Kenapa? Karena nanti bakal dianggap demi mendapatkan penghasilan dia ngarepin orang mati. Dalam penghasilan yang terjadinya gitu. Dan haram, kapan haram? Seperti keluarnya seorang perempuan di luar izin suaminya. Kemanapun kebaikan yang dasarnya bukan wajib, tadi kita bilang ziarah itu sunnah. Ziarah sunnah. Ketika melakukan ziarah yang sunnah tapi suaminya nggak ngizin, ini berarti ziarahnya jadi batal sunnahnya, malah jadi haram. Maka lebih buat yang haram daripada yang sunnah. Nah, ketika sama-sama melaksanakan hal yang wajib dan yang haram, mari kita bilang, ini pengen ngaji nih, pengen belajar ilmu masalah sholat, masalah haid buat perempuan mungkin, masalah hal-hal berkaitan dengan rumah tangga. Tapi suami nggak ini nih, yang mana yang dahulukan? Apakah yang wajib menuntut ilmunya, apa yang haram karena takut suami nggak ngizinin? Lihat dulu, kalau suaminya bisa ngajarin di rumah, dia jangan keluar. Tapi kalau suaminya nggak bisa ngajarin, nggak bisa, kita harus tetap keluar. Kenapa? Karena tanggung jawab masalah sholat kita langsung ke Allah, bukan ke suami.
Makanya kali-kali kita bilang nggak ada ketaatan kepada seorang makhluk ketika seandainya makhluk itu menyuruh kita maksiat kepada Allah. Kita anak taat sama orang tua, istri taat sama suami, bahkan murid taat sama guru. Kalau seandainya perintah orang-orang ini malah justru melakukan hal-hal yang haram, nggak bisa kita taati. Oh, ridhonya anak sama orang tuanya bilang lu jelek banget kalau gitu kerudungan kayak mama. Orang buka kerudungan gitu biar cepat dikit, ikutin. Kenapa buka kerudungan? Disuruh ibu Ustaz. Maaf ya, kan ridho orang tua, ridho Allah dan ridho ibu nggak bisa. Di sini nggak bakal berfungsi ridho yang dicari tadi ketika justru kita membuat manusia ridho tapi membuat Allah murka. Nah, akhirnya kemarin kita masuk ke dalam masalah tentang masalah sholat qashar. Mari kita bilang qashar itu afdal, ya. Kita kalau lagi berpergian, afdalnya sholat di qashar dalam 4 keadaan. Yang pertama, kalau seandainya udah lebih dari 123 km. Jadi kalau perjalanannya udah melebihi 123 km, ini mendingan qashar. Udah mau kata lagi giro, lagi semangat, lagi kuat kayak gimana juga afdalnya mendingan qashar. Karena di mazhab lain ada yang mengatakan kalau udah 123 km wajib di qashar. Kalau mereka bilang wajib, paling nggak kita sunahin utamain itu qashar, mandang pendapat mereka yang wajib. Ya, ada lagi kapan? Idza wajada fi nafsi karahiyatan qashar, kalau seandainya dalam dirinya ada rasa benci terhadap sholat qashar. Jadi kalau melihat orang sholat qashar boleh gendut gitu. Itu sholat qashar mulu, orang mau 4 tapi jangan. Kalau begini mendingan qashar nih, kenapa? Biar ngilangin dalam dirinya kebencian dalam syariat agama. Apalagi kalau ragu, emang bener apa ini dalil sholat qashar, buat apa dalilnya, bener apa kagak nih? Jangan-jangan dalilnya lemah lagi segala macam. Berarti qashar nih mendingan, karena emang dalil sholat qashar ada dalam Al-Quran. Yang terakhir, idza kana mimman yubtada bihi bi hadratin nas. Kalau seandainya dilihat orang, ini lagi dilihat orang nih, jadi di tengah-tengah manusia keramaian, dan orang ini termasuk orang yang dicontoh sama orang lain, mendingan sholat qashar. Apa yang biar jadi contoh. Yang kemarin kita bilang nih, kadang-kadang buat orang-orang yang menjadi panutan, menjadi tuntunan, yang menjadi model, bahwasanya gerak-geriknya diikuti orang lain, terkadang perlu ibadahnya ditunjukin. Ya, sholatnya, ba'diyah, qobliyahnya di masjid, tarawihnya di masjid, baca Qur'annya di masjid, sedekah kadang-kadang dikasih lihat di hadapan orang. Kenapa? Karena biar orang contoh. Ya, karena susah nantinya, apalagi kasarnya itu yang sebagai contoh bukan cuma orang tua, bukan cuma sekedar kakak. Kalau cuma orang tua tapi nggak, misalnya agamanya kurang, mungkin orang tinggal bilang ya wajar dan menjadi orang awam. Tapi kalau seandainya ustaz menjadi contoh, ibadahnya banyak diikutin, orang bingung kan. Selesai sholat ba'diyah, selesai sholat zuhur, dia pulang. Jumatan terowongan jalan, tarawih terowongan jalan, dia nggak ngasih. Ya, tarawih nggak pernah datang. Ya, kebaikan-kebaikan nggak pernah kelihatan. Orang makanannya Ustaz, sebenarnya kok biar ba'diyah makanya sih. Kita giliran orang-orang banyak pun Jumatan nggak pernah amal sih, nggak pernah masukin duit itu sedekah ke terombol. Ya gua masih mending itu Ustaz aja kagak. Ustaz tuh gue perhatiin orang mata-mata sekarang kan tajam-tajam mata. CCTV. Ini Ustaz tuh gue perhatiin nggak pernah sedekah. Gue lagi wajar lah, gue orang awam. Ustaz aja yang pintar begitu, bener. Makanya terkadang perlu ditunjukin itu pun dengan motivasi, dengan dorongan, dengan sisi lain dia tetap punya sesuatu yang diumpetin antara dia sama Allah. Sedekah mah udah sedekah, dikasih lihat orang tuh yang Jumatan itu, ntar mah udah pulang mah sendiri lagi, beda lagi gitu. Ya, sekarang mah qobliyah 2 di masjid atau ba'diyah 2 di masjid, ntar udah pulang mah sholat lagi atau adzan, selesai adzan, doa adzan, sholat qobliyah 2 rakaat, habis itu ke masjid sholat lagi qobliyah 2 rakaat, biar orang lihat dia udah punya ibadah sendiri di rumah yang nggak lihat sama orang.
Makanya kapan kita terjebak menjadi sosok yang dilihat banyak orang, kebaikan kita, usahain kita punya kebaikan yang gak dilihat. Apa kayak punya ada sesuatu yang kita gak, orang-orang lain gak tahu. Jangan dikit-dikit dikasih tahu. Sholawat dikasih tahu. Dulu sholawat kelihatan pakai tasbih, kelihatan banget tuh. Yang udah muter tasbih kan kelihatan, aku kan muter tasbih dalam kaos. Masih muter tasbih lah, sekarang ada tasbih digital, nggak kelihatan tuh. Edit mode tuh. Nyampe 2000, alhamdulillah hari ini sholawat 2000 kan rajin banget sih. Orang nggak sengaja makanya diputar di dalam gitu, jangan di atas nih, kan nggak di atas angkanya kan susah mencet masuk begini. Biar nggak kelihatan. Udah nggak kelihatan, jangan kasih tahu orang, udah biarin aja. Dia udah dikasih yang mudah, nggak kelihatan orang, malah dikasih dia. Lu sedekah nggak ketahuan orang, nggak disebutin. Ya apa namanya, MC Jumat lupa deh nyebutin sedekahnya dia 1 juta. Udah alhamdulillah sekarang jadi orang nggak tahu, kayak nanya zaman sebelahnya kok udah gue nggak disebutin ya. Udah 1 juta tuh gue kemarin naruh, ya ilah rajin banget. Nah, makanya kapan kebaikan kita diketahui banyak orang, belum tentu ibadah itu diterima sama Allah. Sampai kita bisa benar-benar ikhlas dan bisa nggak mau mungkin. Makanya ada satu patokan dari ulama, ibadah yang diterima itu adalah ibadah yang kita nggak ingat. Ya, ibadah kalau udah Allah angkat dari pikiran kita, dari akal ingatan kita lupa nggak pernah bikin atau ngerjain ibadah itu diterima insya Allah mau. Kenapa bisa diterima kalau kita lupa? Karena kalau kita udah lupa nggak bakal mungkin. Kalau udah nggak mungkin nggak bakal iya. Udah larinya mah udah diterima pasti. Kalau orang nggak dia ya kan? Tuh tadi dari ulama itu. Wa syurut qasar mana kita bahas berapa 4 kalau masalah ya. Dan syarat-syarat sholat qasar antaranya yang pertama sholatnya harus 4. Ya, jadi yang bisa dikosor cuma sholat yang 4 rakaat. Sholat yang 3 rakaat nggak bisa dikosor. Mau jadi berapa? Mau jadi 2 nggak setengah, mau jadi 1 nggak setengah. Mau salam pas habis tidak nggak lucu. Ya kalau dia 2 berarti kan nggak setengah, 2/3. Kalau dia 1 rakaat berarti 1/3, nggak setengah semua nih. Kalau dia mau salam habis tidak, dia nggak ada syariatnya salam habis tidak, ya nggak sah rakaatnya kan. Makanya sholat yang bisa dikosor cuma sholat yang 4 rakaat, yaitu buat asar isya. Ya, yang kedua, sholat qasar ini nggak berfungsi buat orang-orang yang suka jalan-jalan tanpa arah tujuan yang jelas. Jalan terus sampai Sulawesi misalnya. Naik motornya jalan-jalan kemana bang? Jalan aja dulu, terus di Sulawesi. Gimana nih? Sekosor nggak bisa. Karena memang karena dari awal jalannya nggak nentuin arah. Yang penting harus nentuin arah, minimal mau kemana? Mau ke Bandung deh atau arah Bandung. Nyampe jarak kita 83 km gitu, udah tuh berarti boleh kosor. Tapi kalau nggak naik mobil keluar masuk tol kemana, jalan aja di sini tol yang banyak, ada pintu mana belok masuk udah segala macam, tahu nyampe mana? Nyampe Pasuruan, Jawa Timur. Kosor nggak bisa. Tapi jalannya udah 500-600 km nih, nggak bisa. Kenapa? Karena dari awal nggak ada tujuannya. Walaupun safaru mubahan, dan safarnya harus safar yang mubah minimal, berarti nggak boleh ada niat maksiat. Terus wakal safar lidharadil sahih, dan harus ada tujuan yang jelas. Selain safar itu mubah, harus punya tujuan yang pada kita bilang paling gampang itu tujuan yang tafakur. Mau kemana? Jalan-jalan mau kemana? Mau ke Banjarmasin misalnya, Kalimantan. Mau ngapain? Jalan-jalan aja, penasaran Kalimantan kayak gimana sih? Oh nggak bisa. Cuma sekedar pengen jalan-jalan, pengen lihat-lihat nggak bisa. Jangan kata ke Kalimantan, mau ke Turki lihat begitu nggak bisa. Mau kemana? Mau ke Turki, mau ngapain? Mau lihat Turki kayak gimana sih? Penasaran sama Turki dah. Nah pindah Turki, nah makan itu nggak bisa kosor. 4 harus sholat. Kenapa? Karena tujuannya cuma begitu doang, nggak ada tujuan yang dibenarkan dalam agama itu. Tapi tujuan dibenarkan adalah tadi beriman, tafakur. Jalan-jalan ke puncak, ke Bandung, ngapain? Ngumpul keluarga. Berarti apa tujuannya? Silaturahim paling. Kalau nggak ada tujuannya berarti sholat kosongnya nggak boleh itu. Harus ada tujuan yang benar dalam melakukan perjalanan yang indah. Makanya kan kita bilang tafakur, meskipun malah kita bilang bohong. Orang jalan-jalan ke atas gunung dia tafakur, bohong.
orang ke pulang dia namanya tafakur. Kami kita bilang udah nggak sholat juga, ada tafakur. Orang kalau tafakur makin ingat sama Allah, makin giat ibadahnya, makin kan dia tafakur nih, berarti makin mengenal Allah. Berarti ada segala macam ujian musibah yang datang berarti diterima. Kalau masalah teror diambil orang masih marah, jangan tafakur lah ngomongin. Timbang kampung di kampung nih di tukang sayur diserobot orang ngamuk ya jangan banyak nggak tafakur mana itu benar jalan udah. Ya tapi tadi ya kita niatin itu. Yang penting ketika kita jalan lihat ke pulau, lihat ke laut, lihat ke gunung, lihat ini masya Allah subhanallah ya Allah maha indah. Paling nggak ada niat baik. Bahwa musafarihi marhalah yang berbeda. Jarak perjalanannya itu harus 2 marhalah. 2 marhalah itu gimana? 2 marhalah itu berarti 3 mil. 3 mil itu berapa? 4.000 langkah. Tapi dari benda tuh, ada ulama kita hitungin berapa yang dimaksud perjalanan jarak yang panjang yang dibolehkan kita sholat qashar kapan? 82 km. Ini banyak pendapatnya nih dari 80 sampai 85 ada yang ikutin. Ada yang bilang 80, iya ada. Ada yang bilang 81, ada. Yang bilang 82, ada. 83, ada. 84, ada. 85, ada. Kita ngambil yang mana Ustaz? Terserah yakin yang mana. Ya terserah yakin yang mana. Kalau kita sih biasanya gitu, biar nggak was-was sholatnya mendingan ngambil yang 85. Karena kalau dia sholat di 85 berarti jarak 81, 82, 83, 84 udah pasti lewat. Tapi kalau baru 81, ada yang ulama yang bilang 81 udah boleh qashar dia sholat. Ingat pengajian ini. Tapi dari Ustaz ada yang bilang 85. Jangan-jangan yang benar 85. Kita berarti sholat gua salah ngaco udah beda misalnya. Tapi kalau kita kuat, dalam artian kuat kita mampu nih ketika kita ngerjain itu nggak mikir pendapat yang lain boleh. 82 nih sholat qashar boleh nggak boleh, emang ada pendapat yang bilang. Tapi ketika sholat itu jadi was-was dengan nggak usah dah 85 tukang iman dia 85 jalan dulu 3 km 85 baru balik lagi. Hotelnya di kilometer 82 nih, lempengin aja 85 atau berbalik boleh. Yang penting sampai dulu 85 karena boleh sholat jamak dan qashar itu selama kita masih di perjalanan. Kalau udah nyampe rumah baru udah berhenti. Wa mujawazatul balad, dan sholat qashar kapan boleh dikerjakan? Kalau udah lewat kotanya. Nah ini yang bakal jadi permasalahan nih. Nanti kita bakal dengar kalau kita ketemu orang lain nih yang ngaji juga, yang ustaz yang punya pendapat yang lain. Di sini kan ada kata-kata sholat qashar boleh dikerjakan kalau kita udah ngelewatin balad. Kata bahasa Arab balad. Balad ini ada yang ngartiin provinsi. Jadi ada yang ngartiin antara Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat itu udah beda. Ada yang bilang balad itu enggak kota. Jadi kalau mau qashar kapan? Kalau udah keluar Jakarta, udah nyampe Depok baru qashar. Udah nyampe Bekasi baru qashar. Mau aman gimana ya? Kalau aman tadi ambil yang kota. Jadi sholat qashar ini nggak harus ketika kita udah nyampe 85 baru boleh sholat. Enggak. Kita mau kemana? Mau ke Solo. Ya udah pas nyampe rest area Bekasi, zuhur nih. Ya mau beli apa kek, mau kamar mandi isi bensin, sholat aja dulu. Qashar dari sekarang boleh? Boleh. Kan belum nyampe 85, nggak harus sampai 85 dulu. Yang penting kita yakin perjalanan kita pasti 85. Di tengah jalan pulang kalau 85 gimana? Batal sholat kita berarti. Berarti sholat kita nggak udah niatnya mau ke Bandung 90 km misalnya gitu. Pas nyampe kilometer 50 ditelepon pulang deh, nggak bisa jalan-jalannya, ada begini-gini, dia pulang tuh. Terus sholat tadi gimana sudah di qashar? Batal berarti. Lagu pulang dosa nggak? Tapi kan waktu kita lewat nggak dosa karena kita nggak tahu kejadian ini. Tapi kalau nggak nyampe 85 boleh sholat qashar dulu, ntar di dalam salat jamak juga boleh. Yang penting tadi kalau kita kifayatul akhir enggak akhir ini hajul koin kalau salah dibilang begitu ya, walau qashar duna maudihi wa yaqad, dia qashar di sebelum nyampe ke tempat dan dia yakin tadi perjalanannya pasti 85 misalnya gitu. Udah
Yang penting cepatnya yang pertama harus keluar Jakarta. Nggak ada kita mau kemana, mau ke Bandung, soalnya jamaah kosong di rumah, oh nggak bisa. Nggak ada, keluar dulu. Keluarnya sampai mana? Sampai keluar kota. Minimal tadi kita bilang, kalau pakai pendapat yang lain sampai keluar dari Jakarta Selatan deh. Rumahnya di mana? Rumahnya di Kalibata. Lampu merah Dewi Sartika itu kan Jakarta Timur. Berarti jalan aja dikit-dikit di lampu merah, sholat tuh kosong, sampai berarti. Sholat kosong beda lampu merah kan berarti beda Jakarta sama Jakarta Timur kan, itu kan bedanya. Ini udah jalan di rumah dari Kalibata. Dari Kalibata naikin flyover, lampu merah belum kan PGC, mampir di PGC. Ngapain? Mau sholat kosong dulu ah, boleh gak? Oh boleh. Nah kalau mau jalan ya nggak apa-apa, udah beda Jakarta Timur. Kalau kita ngambil pendapatnya perbedaan antara Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Tapi kalau enggak berarti kita sampai lewat Jakarta baru kosong. Ya wa'ilmu bijawazil qasri syar'an. Ya, apalagi syaratnya seseorang dibolehkan qasar, dia harus tahu tuh ada namanya ilmu yang membahas tentang sholat qasar. Kalau seandainya dia nggak tahu, jalan 8 orang. Ada satu masya Allah nggak pernah ngaji. Kemarin baru ada orang yang apa namanya nanya gitu, sebenarnya sunnah potong kuku benar nggak sih caranya begini benar gitu. Ada hadisnya ya, ada berkata ulama di kitab-kitab pun banyak. Nah kalau potong kuku mulai dari mana? Telunjuk kanan, ada yang sampai telunjuk kiri, terus mulai telunjuk kelingking tangan kiri sampai jempol, akhirnya jempol kanan. Itu pendapat Imam Nawawi kan. Pendapat Imam Ghazali. Kalau Imam Nawawi beda, dari telunjuk kanan sampai kelingking terus ke jempol, baru kiri kelingkingnya terus sampai jempol. Ada nggak? Ada yang kembali, ada yang jempol tengah kelingking manis sama telunjuk. Ntar kiri kembali telunjuk manis kelingking tengah jempol. Terus ada Imam Abi Hanbal ribet kayak gitu, apa lagi gitu. Tapi katanya kalau yang mau kayak gitu jauh dari miskin. Nah, enak nih, jauh dari miskin, amalin lah pokoknya. Katanya. Kalau ada yang nanya di grup, Ustaz gimana kemarin nggak ada, lupa. Kalau nggak salah tuh apa namanya pandangan Imam Abi Hanbal itu katanya gitu, salah satu kemuliaannya bisa apa namanya menjauhi dari kefakiran. Walhasil dia nanya, dia dua orang yang bilang, ini kan potong kuku hari Rabu sih, kenapa nggak nunggu Kamis sama Jumat aja? Emang apa sih? Ya orang potong kuku doang ada aturannya, potong kuku ada aturannya, potong rambut ada aturannya. Masalah sholat apalah lagi, ada enak-enakan lagi, masya Allah kita ada orang habis sahih, nanti dia mandi wajib nggak? Nggak, yang penting sholat aja udah malas pakai mandi lagi capek. Ada sampai begitu batasnya, baru kemarin orang mandi. Ada dosen pendapat yang pakai mandi dulu, karena ada di mana juga harus suci. Kalau orang mau mandi, orang mau sholat juga harus suci kan, mau capek kan. Mungkin misalnya ada orang di jalan, 8 orang rombongan kemana? Ke Solo. Pas nyampe rest area 200, turun di semuanya sholat. Ada 2 orang emang gak pernah kenal dan belajar sama sekali. Mereka tahu sholat, dia sholat. Itu pun gak tahu rukunnya, gak tahu bacaannya. Dia sholat aja. Tak tahu dia temennya sholat 2 rakaat. Jadi kiranya udah 4. Tuh disalam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya, kok sholat 2? Iya sholat kosor. Kosor apaan? Iya sholat 2 rakaat. Udah berarti gue udah sholat, kan gue ikutin loh, gak bisa. Gak sah orang sholat kosor kalau gak tahu ilmunya. Paling gak dia tahu secara umum sholat kosor ada diperbolehkan dengan jarak sekian, yang boleh dikosor sholatnya ini. Kalau gak tahu cuma lihat orang sholat 2 rakaat dia sholat gak boleh. Sholat kosor kayaknya harus tahu secara global. Makanya ini yang sekarang di sini bagaimana? Berarti udah tahu dan udah boleh sholat kosor. Udah waktu safar ila tamami sholat. Dan kita boleh sholat kosor selama kita masih dalam perjalanan. Yang dibilang perjalanan 85 gimana? Sekali jalan 85. Gak bisa jalan 50 km pulang 50, jadi 100 enggak. Sekali jalan 85 itu yang dimaksud. Ya. Dan kita masih boleh sholat kosor sampai sebelum masuk kota. Masih di Jakarta Timur nih, masih di BGC. Oh belum sholat nih, udah berhenti dulu deh sholat jamaah misalnya gitu. Boleh nggak? Boleh. Udah dekat bisa nggak apa-apa, yang penting belum masuk daerah kita.
Kita timnya daerah kita berarti Jakarta Selatan. Kalau udah nyampe, udah berarti tuh namanya perjalanan itu. Udah nggak bisa nyaman lagi, udah nggak bisa kosong lagi. Tapi kalau masih dalam perjalanan terserah. Ya, ntar ada apa namanya, ada Kalau kita nggak mau kosong, panjangnya berapa hari tidak sholat kok kosong. Waniyatul qasar indal ihram, dan niat sholat qasar ketika takbiratul ihram. Mereka ini pernah pelajarin. Kalau sholat wajib minimal ada tiga. Apaan? Kata usolli. Apa kata fardhunya? Apa nama sholatnya? Minimal boleh untuk usolli fardhu duhur. Itu kalau sholat sendiri. Rakaat ini gimana? Sunnah. Mustaqbil kiblatnya gimana? Sunnah. Lillahi ta'ala gimana? Sunnah. Enggak disebutin enggak apa? Malah justru kalau salah nyebutinnya kita bisa enggak sah. Usolli fardhu duhur salah rakaatin wa enggak sah itu. Kenapa jadi tiga? Enggak sah, ini kan enggak usah sebutin kalau kita ragu. Itu kalau sholat sendiri. Kalau sholatnya jadi jamaah, jadi makmum harus bahan makmuman atau jamaah. Itu kalau sholat berjamaah. Kalau jadi makmum. Tambah satu lagi kalau mau sholat qasar, harus ada kata-kata qasar. Rakaat ini perlu nggak? Nggak perlu, karena udah tahu yang namanya qasar pasti 2 rakaat. Atau nggak pakai kata qasar nih, ganti cuma rakaat doang. Sholli fardhu dhuhri rakaatain, boleh kalau emang keadaan kita lagi safar. Tapi kalau nggak disebutin sholli fardhu dhuhri Allahu akbar, berarti nggak bisa tuh 2, 4 udah. Batalin aja Ustaz, boleh nggak? Oh haram tuh saat tadi batalin. Batalin lah biar 2 rakaat. Ya Allah, segitu malasnya kayak batalin. Haram hukumnya ngebatalin sesuatu yang wajib. Alasannya beda berkosor, nggak bisa dibenarkan alasan beda berkosor lah. Sampai kayak gitu udah sholat, mau sholat jamaah nih, udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, lupa nggak jamaah, sholat lagi dah. Oh nggak bisa, pada kelamaan nggak bisa. Kalau udah nggak lihat nggak bisa. Makanya harus ada kata qasr. Makanya kenapa sih tadi Ustaz kok sholat duhur nggak perlu disebutin usolli fardhu dhuhri apa rakaat ini, kenapa nggak disebutin? Emang udah tahu sholat duhur pasti 4. Makanya ketika kita lagi dalam perjalanan, ketika qasarnya nggak disebutin, harus jadi 4. Balik ke hukum dasar, hukum dasar sholat duhur 4. Makanya ketika nggak disebut qasarnya nggak boleh 2, berarti harus 4. Hati-hati kalau seandainya pengen sholat qasar, ingetin tuh sebelum takbir. Di sholat qasar niatnya, lafaznya jangan sampai tinggal. Udah selesai Allahu Akbar, udah kelar, berarti nggak bisa qasar. Mau tanya sholli fardhu dhuhri qasar baru bisa. Wataharus amaluna bi niyatil qasar bi tamami shalah. Ini nggak masuk dari kayaknya jarang orang lagi sholat mikirin berapa hari di kota itu, kayaknya jarang. Yang sebelahnya yang terakhir, Allah yang tadi bimutimmin fi juz'in min sholati, Allah yusolli al-qasir khalfal mutim fi juz'in min sholati walau hatta fi tasyahud atau fi salam. Orang kalau mau sholat qasar nggak boleh jadi makmum di belakang orang yang sholat 4 rakaat. Makanya amannya kalau kita dalam perjalanan berhenti di masjid umum, di rest area, kalau mau sholat qasar kita bikin jamaah sendiri, atau opsi kedua kita yang jadi imam. Gak bisa kita udah qasar imamnya start 4. Gak bisa nanti di rakaat kedua kita salam aja satu, nggak salah, harus sholatnya 4. Terus solusinya gimana? Yang qasar yang jadi imam. Jalan kita ke rumah saudara kita yang misalnya di Tegal, ya saudara kita di Tegal, kita kan berarti dari Jakarta musafir. Ketika sampai sono mau sholat duhur bareng, habis sholat ada ntar sholat, ayo sholat, mau qasar nih, ya saya qasar seluruh 4, gimana dong? Ya udah saya jadi imam. Entar yang qasar salam, yang 4 terusin keluar terus lagi. Tapi kalau yang 4 yang jadi imam, yang belakang nggak boleh qasar, harus 4. Meskipun nimbrungnya di rakaat ketiga. Kita tahu ya orang sholat 4 rakaat. Sekarang dia duduk di rakaat ketiga, berarti sisa berapa? 2. Sama yang sholat qasar sama nggak? Sama. Kita jadi makmumnya. Pas 2 Ustaz, tetap nanti selesai 4. Kenapa memang? Karena imam ini sholatnya 4.
Kamu yang jadi dua nggak boleh. Makanya itu begitu solusinya, yang kosor yang jadi 5. Kalau enggak, ya berarti harus 4 sekarang. Kalau di rest area kan rata-rata berarti orang yang melakukan perjalanan semua ya, musafir semua. Tapi kita nggak tahu nih, dia orang kosor 4 gimana? Kalau kita masih mau jamaah dia nggak sholat sendiri, berarti harus siap. Seandainya dia 4, kita harus 4. Tapi kalau seandainya dia 2, kita niat 4, gimana bisa rugi dong, capek dong gitu. Ya itu berarti niatnya digabung. Kalau pakai bahasa Arab bisa sholli fardhu dhuhri qasran in qassara imam wa itmaman in atamma imam. Ya Allah, saya niat sholat zuhur qasran kalau imamnya qasar. Niat 4 kalau imamnya 4. Kalau pakai bahasa Arab nggak bakal nyambung dan nggak bakal nyampe lagi gitu. Bagaimana? Kayak bahasa Indonesia aja berarti dah. Pas sampai Allah, ya Allah niat sholat zuhur kalau imamnya 2, kita 2, kalau imamnya 4, kita 4. Kalau enggak ya udah. Kalau enggak diniatin begitu berarti harus 4 dia. Ya karena tadi dibilang enggak niatin kosong. Ngapain udah sholat sendiri, cari jamaah yang kosong. Kalau enggak siap 4. Ya pokoknya tadi dibilang tuh, kalau seandainya dia ikut jamaah di belakang orang yang sholatnya 4, mau kata dia ngikutin pas tasyahud akhir nih, kan udah selesai nih, ikut dia tasyahud akhir udah kelar tuh, tapi dia tinggal terusin sendiri. Gimana terusinnya? Boleh 2? Enggak, tetap 4. Karena hukum makmum itu hukum bilangan sholat imam. Imamnya 4 harus 4. Imamnya 2 harus imamnya 2 dia berarti boleh 2. Tapi kalau imamnya yang 2, makmum boleh nggak 4? Boleh. Bukan boleh, malah wajib kalau emang dia bukan musafir. Nih, ada hal-hal atau keadaan yang apa namanya dia nggak bisa qasar. Yang pertama kapan? Tadi kita bilang tuh, niat apa namanya pulang ke rumahnya, padahal jaraknya belum 85 km. Nggak nyampe 85 km berarti belum boleh safar. Tapi kalau seandainya perjalanannya 200 km nih, dia udah 100, udah boleh jamak kosor nggak? Boleh. Mau pulang jamak kosor lagi boleh nggak? Boleh, karena emang udah 100. Dan permasalahannya belum nyampe 85, baru 70 km, tahu-tahu batang perjalanannya harus pulang. Boleh nggak sholat kosor? Nggak bisa. Tapi saya udah niat Ustaz, niat doang, tapi belum nyampe. Katanya yang pertama katanya boleh, meskipun belum nyampe udah sholat kosor, tapi kan syaratnya harusnya nyampe. Itu pun gak ada nih, kalau dia udah sholat kosor dulu di Bekasi, tahu-tahu gak jadi nyampe Bandung, pulang lagi, berarti sholat kosornya batal, sholat ulang. Ya, wani yang tulis iqamah fi baladin arba'ati ayyamin fa aktsar wa yawmayn dukhul wal khuruj. Ya, dan kapan seseorang nggak boleh kosor? Kalau dia berniat mukim. Ya, gue aneh pengen mukim aja nih di mana? Di daerah ini udah nggak mau musafir, udah mau mukim dari hari pertama dia udah nggak boleh kosor. Karena kosor itu boleh 6 hari. Sholat kosor boleh 6 hari. 6 harinya maksudnya apa? 6 hari ini 2 hari ini perjalanan pergi dan pulang nih, ada hitung nih. 4 harinya perjalanan dia di situ. Kita kemana? Ke Pekalongan. Berangkat hari dari Pekalongan kapan? Asar. Ini dari pas perjalanan kita udah mulai kosor nih. Tapi di hari Senin itu belum dihitung. Dihitung 4 harinya kapan? Dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu masih di Pekalongan, masih boleh kosor. Nah, udah habis. Tadi katanya 6 hari Ustaz. Perjalanan pulang yang ntar buat dipakai. Kapan mau pulang? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa baru pulang. Nah, Selasa yang ntar mau pulang baru boleh kosor lagi. Pokoknya 4 hari dia di situ itu yang boleh kosor. Selama dia nggak niatin mukim. Padahal hari mau mukim aja di sini. Dia tinggal di situ gitu. Padahal nantinya nggak nyampe 3 hari udah nggak boleh kosor. Dari baru nyampe nggak boleh kosor. Makanya jangan niat untuk tinggal di tempat itu, jangan. Ya, udah tuh Senin
perjalanan nggak dihitung. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat yang boleh kok kosor. Selebihnya nggak boleh. Kapan boleh lagi? Entar perjalanan pulang. Kecuali ada satu keadaan, ada satu keadaan yang kita niat nih. Biasanya begini, perjalanan bisnis atau orang-orang yang pulang kampung, ke rumahnya ngurusin orang tuanya misalnya yang sakit gitu. Niatnya berapa hari? 3. Pokoknya berangkat Senin, Rabu juga balik. Ternyata Rabu ngantri orang tuanya ke rumah sakit. Ini selesai ngantri orang tua, mau balik. Kami belum balik juga. Jumat masih ada lagi, Sabtu masih ada kerjaan, Minggu masih ada kerjaan, Senin, Selasa masih ada kerjaan. Boleh nggak kosor terus? Boleh. Sampai kapan? Sampai 18 hari. Dengan syarat tadi itu. Jadi pertama niatnya emang nggak lebih dari 4 hari. Emang niatnya udah 4 hari udah paling banyak tuh. Jadi niatnya 4 hari. 4 hari kan memang boleh kosor kan. Ternyata nyampe tempat tujuannya ada kerjaan yang dia nggak bisa tahu nih pulangnya kapan. Tapi hatinya tetap pengen pulang, ngerasa kerjaan udah selesai gitu. Ngerjain, besok ada lagi ternyata harus nyetor lagi, besok harus ketemu ini, besok ini segala macam. Kelar sampai 18 hari. 18 hari udah selesai. Udah nggak boleh kosor lagi. Oke. Begitu juga masalah pindah-pindah. Kita sekarang jalan nih, ke Tegal misalnya. Dari Tegal jalan lagi ntar kemana? Ke Banyuwangi misalnya. Dari Tegal ke Banyuwangi gimana perhitungan ini? Itu perjalanan barulah lagi. Jadi yang udah 2 hari 3 hari di Tegal, sisa 1 hari dong. Enggak. Ntar sampai Banyuwangi, baru lagi 4 hari lagi. Selesai dari Banyuwangi yang ketiga nih, kalau udah lewat 4 hari baru nggak bisa. Kan dari di Tegal udah 3 hari, di Banyuwangi udah 4 hari misalnya nih. Di kota ketiga itu baru yang nggak bisa. Kenapa? Karena dari 2 kota itu udah lebih dari 7-6 hari. Dari situ baru nantinya harus sholat mungkin harus 4 rakaat. Tapi kalau masih 2 perjalanan nggak masalah. Tapi apalagi kalau perjalanannya emang di atas kapal 5 semua, ini pindah kos lagi, pindah kos lagi, pindah kos lagi, itu nggak masalah selama perjalanannya lebih dari 85 kilometer. Nah, itu dari permasalahan masalah sholat kosor. Nanti setelahnya yang kita bilang tuh ada namanya sholat jamaah. Yang kemarin kita bilang, sekali lagi kita mau bilangin, nggak ada kewajiban sholat harus dijamak dan harus dikosor. Orang mau sholat 4 boleh, mau jamak doang Ustaz 4 boleh ya? Boleh. Mau kosor doang, sekarang zuhur kosornya 2 rakaat, habis itu asar, ntar di waktu asar 2 rakaat, boleh nggak? Boleh. Ini penyebutan kita yang selama ini bilang sholat jamak kosor, akhirnya terbentuk di pikiran kita yang namanya sholat jamak harus kosor. Kalau mau sholat kosor juga harus dijamak, padahal enggak, ini 2 bab yang berbeda. Mau jamak doang silakan, mau kosor doang ya boleh. Ya, Anda mau jamak aja bisa berapa silakan. Janganlah mau nggak malas jamak. Anda sekarang kita jalan saat terasar, ya berhenti aja lagi buat sholat boleh. Jamaknya, kosornya diganggu, jamaknya diganggu nih. Sholat zuhur sama asar sholat jamak, tapi zuhurnya 4, asarnya 2, boleh masih. Karena nggak ada bicara yang kita sebutin harus sholat jamak dan kosor itu diganggu. Jamak nih, kita dapat kesempatan buat jamak. Karena mau sholat jamak akhir, sholat zuhurnya di asar. Zuhurnya kita kerjain 4 rakaat, asarnya 2, boleh. Kita balik, zuhurnya 2, asarnya pengen 4, boleh. Karena nggak ada kewajiban. Masih banyak sekarang tuh orang-orang yang ketika mau jamak kosor, aku mau kosor aja dulu kok. Kalau kan 2 rakaat doang, sholat zuhurnya sama asarnya nggak mana. Atau nggak ada orang lihat sholat jamak 4 sama 4. Kok itu 4 sih kan jamak kosor? Itu benar. Tapi nggak pengen kosor, cuma pengen jamak. Ada lagi yang kemarin kita bilang kebalik, kosor dikira jamak dikira kosor. Sebenarnya sholat jamak dari 2 rakaat nggak ada jamak 2 rakaat. Jamak 3 antara zuhur, asar, maghrib, isya. Kenapa yang kosor dosa? Kosor zuhur sama asar itu yang sholatnya barengan nggak bisa, itu bukan kosor namanya. Itu namanya jamak, 2 sholat dikerjakan dalam 1
waktu. Itu kan maknanya. Mau dua-duanya baru disebut jamaah kosor. Wasbabul jami salasa, dan kita boleh melakukan sholat jamaah dengan sholat jamaah itu bisa dilakukan dengan tiga alasan. Apa alasan yang pertama? Karena perjalanan. Sholat musafir kan nih. Kalau perjalanan itu boleh jamaah sholat itu. Kalau melakukan perjalanan tadi kita bilang boleh jamaah takdim, boleh jamaah takhir. Dengan syarat dengan pandangan syarat perjalanannya sama kayak sholat kosor, harus perjalanannya ini benar, terus harus perjalanannya kencangnya sekian, itu sama tuh dengan sholat kosor. Terus apa lagi sebabnya? Motor, karena hujan. Ada sholat jamaah karena hujan, ada, tapi cuma jamaah takdim, nggak ada jamaah takhir. Kalau jamaah takhir repot, hujan nih, dia jamaah takhir pas asar nggak hujan, jamaah takhir gimana? Jamaah takdim ini berlaku ketika hujan dulu, dengan syarat dulu orang mau ke masjid jauh. Pagi kalau kondisinya malam, kondisinya masih padang pasir, jangan di padang pasir hujan-hujan sampai kita jalan di pantai. Udah berat, licin, jatuh, baju mereka cuma satu. Zaman sahabat itu orang punya baju 3, itu dari kata itu. Orang punya baju 3, udah dikatain apa? Cinta dunia. Baju 3, cinta dunia. Apa kabar kita? Lemari kerudungan sendiri, lemari baju sendiri, lemari bawahan sendiri, nambah lagi lemari sendal, nambah lagi lemari sepatu. Udah segitu banyak yang masih bilang gak punya baju lah. Sayyidina Umar bin Khattab ini pernah mau ditolak khutbahnya. Dia lagi khutbah pernah mau ditolak sama sahabat yang lain. Dibilang apa? Wahai Umar bin Khattab, turun itu dari mimbar. Salahnya apaan? Kita nggak mau dengerin khutbah dari orang yang cinta dunia. Kenapa yang dibilang begitu? Buktinya ini sekarang pakai baju beda. Anda tahu ini bukan baju itu udah punya baju 2, nggak berhak lagi khutbah. Punya baju 2, dibilang cinta dunia, nggak berhak lagi khutbah. Ayah kata Sayyidina Umar, akhirnya Abdullah, mana anak saya Abdullah? Bu, ya Abdullah, diri saya Abdullah. Kasih tahu nih baju siapa? Kata Sayyidina Abdullah, itu baju saya yang dipinjam sama abang karena bajunya semalam kehujanan belum kering sampai sekarang. Jadi satu dijemur kan pakai. Bagaimana pun mereka 2, satu kering pakai ganti kering pakai. Ya makanya kenapa dulu ada jamaah takdim ketika hujan? Karena kalau mereka pulang dulu ujung-ujungnya asar. Kalau mereka di masjid dulu kelamaan, ada kerjaan yang lain, nantinya buat balik sholat asar lagi nggak bisa, balik sholat isya lagi nggak bisa. Makanya ada sholat jamaah. Kita nggak berlaku sekarang, baju kita banyak. Orang dulu nggak punya payung, kita payung apa? Nggak ada payung, jas hujan ada. Jas hujan mahal nggak? Yang 10.000 banyak. 10.000 banyak. Udah nggak ada alasan makanya buat sholat jamaah karena hujan. Nggak ada alasan kita sekarang. Kalau orang dulu wajar gitu. Lagi nih kalau seandainya kita hujan-hujanan buat sholat jamaah segala macam nggak masalah. Baju kita yang kotor sebagaimana itu mudah-mudahan jadi pengampunan ya buat dosa kita. Jangan hujan dikit, gerimis dikit, nggak jadi deh sholat jamaahnya tarawihnya hujan. Yang hujan dikit, mendung dikit, kadang gua ada di ngaji dan mendung nggak jadi ngaji. Apa hujan itu bakal ngaji? Hujan yang belum kita ngaji. Ya makanya sampai di hikayat kan ada cerita orang buta yang keluar sholat subuh berjamaah. Ketika dia sholat subuh mau sholat subuh keluar dari rumahnya baru berapa langkah jatuh, bajunya kotor. Terus itu pulang udah nggak jadi ngaji, nggak jadi sholat, ganti baju, jalan lagi setengah perjalanan, jalan lagi, kotor lagi, pulang lagi, nyerah, ganti baju, jalan lagi. Jatuh yang ketiga ada yang pegang.
Ente mau kemana sih? Ada mau ke sana, mau sholat, mau ke masjid, nggak ada yang nuntun. Yaudah ya, ada antri. Antri ada orang. Nih, ente udah sampai depan masjid, masuk nggak? Kata dia, kok masuk? Nah, ente nggak ikut masuk. Gimana sih orang mau adzan subuh? Kan, ente nggak masuk. Lah kenapa ya sholat subuh pak? Ini nggak ngantri anak sampai sini kan nggak sholat subuh jamaah. Nggak, ente nggak sholat subuh. Astagfirullah, itu siapa? Ada iblis. Kan kaget, itu bener-bener iblis bantu orang. Urusan apa biasanya kita mau ngelakuin kebaikan malah dicegah. Ente ngapain jadi kita dibantuin? Ente bikin repot lagi. Mana bikin repot nih? Ente tadi nih yang sholat dari rumah jatuh nih. Ini jatuh kan? Jatuh yang pertama baju ente kotor karena pengen ibadah, dosa itu Allah boleh. Jangan lagi baju lagi ganti baju, jalan yang kedua jatuh kotor, yang kedua dosa keluarga itu Allah boleh. Ini kalau seandainya tadi yang ketiga ente jatuh lagi nggak ada tahan, dosa sekampung Allah boleh gara-gara usaha itu buat ibadah. Capek-capek godain orang, lebih ampunin gara-gara lu jatuh doang, kagak ada yang antri dalam masjid. Jadi antri ke masjid dari mana kata-kata tuh boleh, dia bilang jangan gampang capek, jangan gampang nyerah dengan keadaan buat sholat jamaah, buat di rumahnya baca Quran ya juga. Nggak cuma saat duduknya doang, usaha kita yang capek buatnya memang di saling gala yang lain beda nilainya di sisi Allah. Sayyidina Abdullah bin Maktum itu, ya sahabat muadzin Nabi yang buta itu punya tali di Madinah, dari rumahnya ke masjid pakai tali. Jadi kalau orang lihat nih kok ada tali nih jalan, tali di siapa? Talinya Ibnu bin Maktum. Buat apa? Kalau jalan ngerambak ke masjid. Sampai segitu. Ya itu bahasa tadi bilang ini zaman takdir karena hujan itu nggak berlaku kayak di kita. Kenapa ya? Karena udah nggak, kita nggak bisa, syarat-syaratnya nggak memenuhi gitu. Baju banyak, apa namanya, rumah dekat, perjalanan nggak sedikit dulu, dan punya apa? Ayo. Atau bisa juga jamak karena apa? Karena sakit. Yang kita bilang nih, kapan? Kalau seandainya dipaksain di setiap waktu dia sholat bakal payah nantinya. Orang udah sakit payah banget dah. Jangan setiap zuhur lu bangunin sholat, asar bangunin sholat, maghrib bangunin sholat, isya bangunin sholat. Dia ke kamar mandi aja udah ngerambah. Sholat 2 rakaat udah goyang-goyang. Baru 2 rakaat sholat tapi orang gempa, itu jangan dipaksain. Pas dia bangun lagi enak, udah sholatnya jamaah langsung zuhur sama asar. Atau zuhur udah dibangunin nggak bisa, lagi sakit atau lagi payah, jangan dipaksain, ntar asar baru sholat jamaah terakhir. Atau ditanya sholat yuk, nggak tahu gue yang banget tidur, nanti jamaah terakhir dah, biar nanti sholatnya di waktu asar. Tapi tadi ya kita bilang kalau yang penyakitnya udah lumayan parah, sakit gigi bisa masuk nggak bakal masuk, kakinya cantengan nih nggak bisa. Urusan beda. Jadi kalau udah nggak bangun, nggak sadar yang kalau sholat tiap waktu capek itu baru. Ini kalau sakit-sakitnya yang begitu-begitu doang, meriang-meriang dikit baru kena hujan meriang langsung mau jamaah takdim ya, jangan. Lebih mana bunuh guyurin aja punya angin aja sehat. Itu udah payah, udah parah nggak bisa bangun baru dimasukin ke situ. Wah ini huma afdal ya, sama perjalanannya. Pertanyaannya kayak apa namanya, kayak tadi itu afdalnya jamaah atau biasa aja nih sholat tepat waktu waktunya masing-masing. Kata ulama afdalnya nggak usah jamaah. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah nggak ada sholat jamaah. Makanya karena di sana nggak ada. Kalau kita bisa sholat di waktu masing-masing mendingan sholat, kecuali di hari Arafah kalau orang yang pergi haji, karena jauh perjalanan dia ke Musdalifah kayak segala macam lama nih, kita di situ jamaah. Kenapa? Karena Nabi di tempat itu jamaah. Makanya di madzhab Imam Abu Hanifah sholat jamaah cuma sekali kalau orang pergi haji pas waktu Arafah. Nah, karena memang Nabi di situ sholat jamaah. Sama juga kayak kemarin, kalau dia termasuk orang yang ragu dengan sholat jamaah, ya termasuk ragu sama dalil sholat jamaah, atau jadi orang yang dicontoh dalam masalah agama, itu mendingan sholat jamaah. Tapi selebihnya enggak, dengan sholat di waktu masing-masing. Nah sekarang ada pertanyaan yang terakhir, ada pertanyaan sebelum besok nanti kita sampai minggu depan lagi bahas masalah syarat-syaratnya. Mendingan jamaah takbir atau jamaah takhir? Jadi kita lagi perjalanan nih, masa jamaah takbir atau jamaah takhir sih? Tergantung kata Imam Ibnu Hajar.
Tergantung ketimbangan kenapa. Ini perjalanannya aja. Kalau emang enak di awal, kita lagi istirahat, mendingan jamaah takdim biar nantinya kita nggak buru-buru, nggak kepikiran. Kalau harus di jamaah takdim ada waktunya nih, tapi dia nggak sholat, ujung-ujungnya jadi termaksain nyari waktu nyari berhenti lagi di waktu yang kedua, buru-buru ini segala macam, akhirnya waktunya mungkin bisa jadi udah 5:30 baru sholat asar. Udah mumpung sekarang berhenti, mendingan sholat jamaah takdim. Atau sebaliknya, ketika dia dapat kesempatan waktunya buat berhenti ketika jamaah takhir di waktu kedua, ayo udah, mendingan gak usah jamaah takdim. Kenapa ntar dipaksain sholat berhenti nyari dia, hatinya nggak tenang, ujung-ujungnya sholatnya nggak khusyuk, mendingan di sholat jamaah takdim. Ketika perjalanan itu udah enak keadaannya, pokoknya tadi mau lima aja tuh tergantung keadaannya. Kalau nyaman nih ketika jamaah takdim waktunya lebih banyak, mendingan jamaah takdim. Kalau seandainya jamaah takhir waktunya lebih banyak, ketika waktu lebih banyak di waktu yang kedua, dia jamaah takhir biar mendapatkan sholat lebih tenang dan lebih khusyuk nanti. Allahu a'lam. Ada tanya? Sholat kosong sampai tempat tujuan boleh nggak? Boleh, yang penting belum sampai rumah. Maksudnya sholat dalam perjalanan itu termasuk perjalanan meninggalkan rumah sampai ke tujuan, dia nginep, dia ziarah, dia main, masih boleh kosong nggak? Boleh. Tadi kita bilang sampai 4 hari. Makanya itulah yang masuk. Tadi kita bilang hitungan ada hari pergi, ada hari pulang. Hari pergi sama pulang nggak dihitung nih. Hari pergi sama pulang nggak dihitung. Kita mau kemana? Mau ke Tegal. Udah nyampe Tegal, nyampe rumah saudara kita, masih boleh kosong nggak? Boleh. Untuk Senin dihitung nggak? Nggak dihitung. Untuk 4 harinya kapan? Dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah udah lewat hari Sabtu baru nggak boleh kosong. Jadi bukan cuma di perjalanan, belum nyampe Tegal nih kita kosong dulu di Pekalongan. Jangan, nggak apa-apa nyampe Tegal pun nggak masalah. Habis waktunya kosong kapan? Kalau udah nyampe rumah tempat tinggalnya baru berhenti, baru habis kebolehan dari sholat kosong. Itu mau apa ya? Ada perhatian satu, kalau seandainya kita jalan-jalan nih, ya tadi kan bilang kalau lagi jalan boleh sholat kosong. Tahu-tahu kita nggak sholat nih, terus pulang, udah di rumah, kan wajib qadha. Boleh nggak sholatnya 2 rakaat? Boleh. Udah harus jadi 4. Atau sebaliknya, kita punya utang sholat nih, terus jalan-jalan, mumpung lagi jalan-jalan, kalau sholat banyak yang namanya mumpung 2 rakaat doang, nggak bisa. Yang ditinggalin tetap di 4. Atau ditinggalnya 2 Ustaz, dikerjain di mana? Masih jalan-jalan nggak? Enggak, berarti nggak boleh. Jadi kalau seandainya mau kodok tetap 2, kapan? Ya entah, kalau jalan-jalan lagi baru. Ini kita jalan-jalan bulan Januari nih. Kapan jalan lagi? Bulan April. Dan kalau mau kodok ya 2 juga, ya entah bulan April. Kalau masih hidup, kalau nggak hidup ya bisa jawab kan, ngejar 2 doang, nungguin bulan April ngapain? Mungkin kodok sholat doang, nungguin bulan April. Jadi nggak bisa tuh, banyak orang mikir begitu, mau bayar sholat, bayar pas lagi perjalanan biar 2, nggak bisa. Yang ditinggalin di rumah 4, bayar harus 4. Atau mau ditinggalin dalam perjalanan, meskipun bisa kosong, tetap nggak boleh kosong karena bayarnya di rumah. Kalau kita yang ngelakuin beberapa sholat, terus udah sholatnya cuma bisa baca istighfar aja 3 kali. Habis itu doanya sekalian pakai akhir. Karena sih sholat duha. Ya sholat duha 8 nih, kan 2. Nggak pakai istighfar nggak apa-apa. Yang pakai istighfar, yang pakai harus ngomong dulu, pindah tempat dulu, itu yang disunahkan. Kalau dari sholat wajib ke sholat sunnah, kita bisa sholat wajib deh. Ya, jangan tuh bener-bener langsung sholat lagi, sholat sunnah enggak. Sunnahnya ngapain? Kalau nggak pindah tempat ngomong. Nyaut, kayak di rumah, dia ngomong teriakin siapa? Kayak udah teriak, nah itu sunnah. Sunnahnya kalau nggak pindah
tempat itu disunahin. Ada akhirnya ulama yang berpendapat kalau bisa sholat sunnah dipindah-pindah tempat, tapi aslinya bukan karena hadis ini, bukan karena hadis yang Nabi bilang sebelum sholat sunnah kalau bisa pindah tempat atau mau ngomong biar orang tahu nih pemisah, ini sholat wajib, ini sholat sunnah. Terus yang kalau disuruh pindah-pindah sholat sunnah dalilnya apa? Bukan itu, bukan. Dalilnya hanya kalau seandainya orang banyak ibadah di atas satu tempat, nanti tempat itu bakal bersaksikan di hari kiamat. Itu doang dalilnya, bukan karena Nabi menyuruh sholat sunnah pindah-pindah enggak, tapi emang tadi ada kemuliaannya. Kita sholat duha di sini di kamar, terus binali berapa sholat bilang susah banget, udah di situ aja. Terus doanya gimana? Ini udah terus kita sholat dua, terus dua diri, udah 8 doa. Gak harus sampai setiap sholat istighfar, sholat istighfar dulu. Istighfar tapi boleh nggak? Boleh. Ini tadi kita bilang orang habis sholat baca istighfar boleh. Baca alhamdulillah boleh. Tapi kalau baca alhamdulillah sama istighfar tujuannya beda. Kenapa habis sholat baca alhamdulillah? Alhamdulillah masih dikasih kesempatan buat sholat. Banyak orang sehat punya duit nggak sakit nggak bisa sholat. Alhamdulillah masih bisa sedekah. Alhamdulillah masih bisa hadir pengajian, makanya ucap alhamdulillah. Terus habis istighfar apa ya? Terus habis sholat ngapusin dosa. Istighfar apa ya? Istighfar minta maaf sama Allah, takut sholatnya istighfar bukan berarti sholatnya dikerjain salah, bukan. Tapi takut sholatnya gak sesuai dari apa yang Allah minta dalam bersama. Ya, insya Allah nanti apa namanya di pertemuan selanjutnya kita bahas dari sholat jamaah. Kemarin gue kan gak ada gitu ya udah. Kamu kan nanya mau dibayar Star langsung apa nanti aja ya teh. Apa namanya? Tapi yang syarat yang paling penting khususnya kalau kita yang ngikut pernah ngikut habaib, pernah ngikut syarifah yang pendakwah, biasanya mereka banyak sholat jamaah yang terkota meskipun ya 85. Kalau kita tetap 85. Kenapa 85? Berarti mereka semua enggak ada pendapatnya. Ada pendapatnya yang meskipun beda kota boleh jamaah. Jadi kalau orang nih, orang rumahnya di UI nih, masuk aja enggak sholat jamaah tuh boleh. Yang penting pindah kota. Kayak orang rumahnya di mana? Di Pondok Gede misalnya, jalan itu Bekasi dikit, sholat jamaah boleh. Sholat rumahnya dia di akhir kecamatan dari Jakarta Timur, naik motor sholat di masjid yang dia udah di masuk kota Bekasi, sholat jamaah boleh nggak? Boleh, karena udah pindah kota. Boleh nggak kita pakai ustaz maunya? Jangan. Ini pendapat nomor 2 soalnya. Pendapat nomor 1 tetap 85. Nah itu apa yang makanya syarifah yang begitu ya mereka punya apa namanya kepentingan buat dakwah ya repot. Baru nyampe masjid ini sholat dulu, jamaah udah nungguin. Jam acara masih 3, acara masih 4. Baru kelar sholat, balik udah bilang sekarang kita dengarkan nasihat ya Allah, doa aja belum gua disuruh ceramah lagi. Makanya akhirnya mereka jamaah itu. Ya, ada orang yang ragu Ustaz Habib gimana ini segala macam. Kalau ada yang pernah ikut ziarahnya Habib Ahmad Jindan di bulan Sya'ban, terus sekarang udah ikut lagi. Bisa bilang ke bulan Sya'ban ini ada ziarah. Kalau di Bogor pasti sholat jamaah. Ada orang nanya Ustaz, Ahmad sholat jamaah belum 80 waktu dari mana ini? Udah ikutin aja. Kenapa? Mumpung ada ya kalau kita ikut mereka sholat bareng jamaah gimana Ustaz? Ikut aja udah, ada yang nanggung. Kalau lu sholat sendiri, tanggung jawab sendiri, tak ada mana nanti. Ya makanya jangan berani macam-macam yang itu kalau seandainya kita nggak tahu ilmunya jangan. Ya mendingan tadi lah kita tunggu 85 baru sholat jamaah. Kalau ada mau ngamalin silahkan, tapi kita tanggung jawab. Dia tanggung jawab sendiri. Lah kalau lagi ikut ustadzah, lagi ikut syarifah, lagi ikut apa ya gimana? Ikut aja, berarti mereka yang tanggung jawab. Selama kita diri jangan jaga. Enggak tadi kenapa? Karena salah satu nih di mazhab lain ada pendapat yang nggak ada sholat jamaah. Kita menghormati pendapat yang di sini. Ya Allahu a'lam. Mudah-mudahan terima kasih kepada istiqomah untuk saya sahabat dan muslimu menjadikan ini bermanfaat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita Allah ya Allah kabulkan segala macam doa kita, hajat kita dan mudahkan
semua urusan dunia kita supaya kita bisa istiqomah dalam urusan akhirat kita. Allah jaga guru-guru kita, Allah jaga orang tua kita, jaga kita semua kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala wabah serta musibah dunia dan akhirat. Berikan panjang umur dalam sehat afiat, istiqomah dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya buat semua orang yang partisipasi dalam majlis ini dengan tenaga mereka, waktu mereka dan juga materi mereka.